Jangan sampai dengan kita berisik mengatakan orang lain adalah contoh dari SDM yang rendah, justru mencirikan bahwa kita adalah bagian dari SDM yang rendah itu sendiri. Kita mungkin udah cukup sering dengar orang-orang mengatakan bahwa sumber daya manusia yang kita miliki sebagai sebuah bangsa itu dapat dikatakan sangat amat rendah. Dan yang terkadang cukup memprihatinkan, ketika ungkapan tersebut justru lebih sering dilontarkan oleh sesama anak bangsa itu sendiri, tanpa dibarengi dengan sebuah upaya penyelesaian masalah tersebut. Jadi, ibaratnya kita teriak-teriak tentang kualitas masyarakat kita yang rendah, tapi abis itu ya udah gitu. Kita nggak ngelakuin apapun selain ngebacot dan sok keren dengan ungkapan tersebut, dan beranggapan bahwa kita bukan merupakan bagian dari rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Padahal, maaf-maaf nih ya, mungkin aja dengan kita keluar-keluar perihal SDM kita yang rendah, dan kita nggak ngambil tindakan apapun soal itu, justru menjadi bukti bahwa kita merupakan bagian dari rendahnya sumber daya manusia Indonesia itu sendiri. Karena memang problem ini adalah sebuah masalah bersama yang seharusnya dapat berusaha dicari jalan keluarnya bersama juga gitu. Bukan justru saling menyalahkan satu sama lain atau menjatuhkan dengan menganggap diri kita memiliki kualitas yang cukup baik dibandingkan orang lain. Jadi, apa kira-kira yang dapat kita lakukan untuk berusaha menyelesaikan atau paling enggak tidak memperkeruh permasalahan sumber daya manusia kita? Pertama, yang harus kita lakukan adalah memahami dasar masalahnya, di mana kita akan menemukan sebuah fakta bahwa di setiap zaman dan peradaban yang manusia bangun, pasti kita dapat menemukan jenis masyarakat yang memiliki kualitas kesadaran yang dapat dikatakan cukup rendah. Dengan kata lain, orang-orang yang kita sebut dengan sumber daya manusia yang rendah itu memang udah hukum alamnya untuk eksis dalam kehidupan. Jadi, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa nggak mungkin setiap orang memiliki kualitas yang baik dan serupa. Nggak mungkin semua orang menjadi bagian dari sumber daya manusia yang berkualitas. Maksud saya membahas demikian, agar kita memiliki perspektif yang cukup rasional dan realistis terhadap problem tersebut terlebih dahulu gitu. Kedua, kita harus bisa memahami dimensi subjektivitas atau relativitas dari kualitas sumber daya manusia. Artinya, SDM yang kita nilai rendah bisa saja pada dasarnya memiliki value yang tinggi dalam konteks penilaian lain perihal sumber daya manusia. Atau sebaliknya, sumber daya manusia yang kita anggap tinggi justru pada dasarnya merupakan sumber daya manusia yang rendah dengan kriteria penilaian yang lain gitu. Contohnya dapat kita lihat dari orang-orang berpendidikan rendah atau memiliki ekonomi kelas menengah ke bawah, yang justru memiliki sikap solidaritas yang lebih kuat atau semangat kerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berpendidikan tinggi atau orang kaya yang cenderung sombong atau lebih sering mementingkan dirinya sendiri. Fenomena tersebut membuktikan bahwa penilaian yang kita miliki perihal sumber daya manusia yang berkualitas itu sangat amat rapuh. Terlebih ketika kita masuk dalam poin ketiga, yakni ketika setiap elemen atau struktur di dalam masyarakat memiliki fungsi dan tugasnya tersendiri. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa sumber daya manusia yang dalam tanda kutip kita sebut rendah itu, pada dasarnya dapat kita temukan dalam setiap era dan peradaban yang manusia bangun. Namun, dikarenakan setiap peradaban dapat dipastikan memiliki paradigma atau cara pandangnya tersendiri perihal kehidupan, pada akhirnya mereka yang kita anggap memiliki kualitas SDM cukup rendah pun dapat memiliki peranan cukup vital dan sentral dalam jalannya kehidupan sosial. Contohnya seperti roda ekonomi masyarakat modern saat ini yang justru jauh lebih kuat berputar pada jenis masyarakat kelas menengah ke bawah atau jenis pekerjaan yang cukup berat atau kasarnya ngomong adalah pekerjaan kotor yang tentunya akan tetap dikerjakan oleh seseorang dengan standar pendidikan yang cukup rendah demi kehidupan dan pundi-pundi rupiah. Sementara mereka yang digadang-gadang sebagai SDM yang baik dan tinggi belum tentu mampu untuk mengambil peran atau bagian tersebut dalam roda ekonomi dan kepentingan sosial. Jika kita telusuri lebih jauh fenomena tersebut, maka kita akan menemukan kolerasi dengan poin kedua yang sebelumnya telah kita bahas, bahwa pandangan kita perihal sumber daya manusia itu sangat amat subjektif dan relatif, sebab setiap bagian dari kehidupan masyarakat memainkan langkahnya tersendiri
untuk secara sadar maupun tidak sadar membangun peradaban. Oleh sebab itu, yang jauh lebih penting adalah pemahaman yang kita miliki tentang pembangunan dan perkembangan dari peradaban ini yang mau kita bawa kemana. Sebab cara pandang kita terhadap kehidupan menentukan pembentukan struktur sosial yang tepat guna membentuk peradaban seperti yang kita harapkan sebagai sebuah bangsa. Bukan seperti sekarang, yang bahkan kita sendiri nggak tahu masyarakat kita ini mau dibawa kemana. Tapi kita justru saling menjatuhkan satu sama lain dan beranggapan bahwa diri kita lebih baik dibandingkan orang-orang yang mungkin memiliki peranan lebih vital dalam masyarakat dibanding diri kita gitu. Jadi kesimpulan video ini, sejauh apapun pengetahuan dan semangat yang kita miliki untuk membangun peradaban, jangan pernah menggunakan hal tersebut untuk justru merendahkan peradaban itu sendiri, tanpa dibarengi dengan sebuah tindakan nyata guna meningkatkan kualitas masyarakat. Jangan sampai dengan kita berisik mengatakan orang lain adalah contoh dari SDM yang rendah, justru mencirikan bahwa kita adalah bagian dari SDM yang rendah itu sendiri. Sebab kita tidak mengetahui kompleksitas dari struktur masyarakat yang jauh lebih rumit dibandingkan penilaian yang dengan mudah kita lontarkan. Sekian kausalitas yang hening, sampai jumpa.